Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa meneruskan lagi mutola'ah kitab Kaifiyatus Shalah. Mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir. Wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha amrzatihi wa sawabihi wa qurbi ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruhi khususan ila ya jemaah anallah ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti biasa, kita akan coba menjawab pertanyaan yang ada pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu tentang iftitah yang ditanyakan oleh Kang Tajul. Ya, Jul. Jadi masalah iftitah, dia nanya gimana kalau misalnya baca doa iftitah itu tidak pakai Allahu Akbar, tapi Allahu Akbarnya itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar kabiro itu sebenarnya jadi nggak ada bukan di awal Allahu Akbar gitu, tapi Allahu Akbarnya dibarengkan dengan takbiratul ihram. Itu bagaimana? Kalau misalnya kita sebenarnya penjelasannya itu nanti bahwa dalam sholat itu ada saktah teh berhenti sebentar gitu ya. Pokoknya berhenti untuk menandakan ada jeda antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Nah, dalam sholat itu saktah itu ada 6. Nanti akan dibahas mungkin ketika halaman barahnya itu teh saktah teh. Saktah itu ada di halaman 24 sebenarnya. Jadi tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika sudah sampai di sana. Bahwa salah satu saktah itu adalah antara takbiratul ihram dengan tawajuh. Tawajuh teh baca doa iftitah. Jadi kalau menurut apa yang ada dalam kitab Kaifiyatus Shalah ini, bahwa antara takbiratul ihram dengan iftitah itu harus ada jedanya. Jadi Allahu Akbar itu kita diam dulu, tidak langsung membaca doa iftitah, tapi ada berhenti sebentar, ada saktahnya dulu. Nah, ketika seperti itu, kalau misalnya lihat dari redaksi hadis, itu memang redaksi hadisnya itu dari Allahu Akbarnya. Jadi kalau misalnya menurut saya sesuai dengan hadis dan penjelasan saktah itu, ketika selesai takbir Allahu Akbar itu kita diam dulu. Kemudian setelah diam sebentar itu kita lanjutkan dengan Allahu Akbar kabiro. Jadi di awal deh gitunya. Karena apa, kalau misalnya langsung ke kabiro itu posisi kalimatnya jadi nggak jelas gitu ya. Jadi harus diawali lagi dari Allahu Akbar. Allahu Akbar, diam dulu. Baru Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Itu mungkin Anda aja. Kemudian ada pertanyaan juga di Facebook Ansornya, Pak Desur. Jadi ada siapa, Cynthia nya. Ya, Cynthia dia nanya terkait ketika kita membaca doa iftitah itu kan ada beberapa redaksi. Apakah kita boleh menggabungkan kedua redaksi itu gitu ya? Sebenarnya
kemarin juga ada yang bilang bahwa redaksi doa iftitah itu tidak cuma dua. Memang sebenarnya banyak. Redaksi doa iftitah itu ada hampir, kalau kita rangkum, kalau kita mau catat, itu ada sampai 12 redaksi riwayat hadisnya, itu beda-beda gitu. Jadi kalaupun misalnya mau ditelaah lagi, bacaan antara yang dua itu kenapa saya sampaikan, karena memang secara umum yang dipakai itu ya, secara umum itu dua, antara Allahumma ba'id baini dan seterusnya, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Nah kan yang biasa jadi permasalahan itu antara dua itu gitu. Yang satu pakai yang Allahumma ba'id baini itu, akhirnya malah menyalahkan yang Allahu akbar kabiro, ataupun sebaliknya gitu. Cuma seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya jangan sampai menyalahkan gitu. Karena apa? Karena keduanya ada riwayat hadisnya itu. Kemudian kalau misalnya kita mau telaah lebih dalam lagi, sebenarnya di redaksi yang dipilih oleh Mama Masduro, ya Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, sampai ke la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, itu sebenarnya sudah digabungkan dari beberapa riwayat. Jadi yang kita biasa baca itu sebenarnya bukan dalam satu riwayat hadis saja, tapi itu digabungkan dari beberapa riwayat hadis. Kalau yang saya lihat, yang saya coba catat, saya telusuri, yang biasa kita baca itu gabungan dari 3 riwayat. Yang pertama itu kalimatnya Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu adalah riwayat dari Imam Muslim. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu satu riwayat lagi. Ada yang sampai dari awal wajah tuh sampai wa ana minal muslimin. Itu satu riwayat, sudah 2 riwayat. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada juga satu riwayat itu dari mulai inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu satu riwayat. Yang coba saya lihat itu ternyata riwayat itu dari Imam Nasai. Nah, jadi yang biasa kita baca itu sudah 3 riwayat digabungkan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana kalau menggabungkan doa iftitah itu dari berbagai riwayat, itu tidak apa-apa. Kalaupun mau digabungkan juga sama Allahumma ba'id baini dan seterusnya, itu ya nggak apa-apa juga. Karena gini, menurut Imam Nawawi, ketika dalam masalah doa iftitah itu sebenarnya disunahkan bagi kita untuk menggabungkan semua riwayat dalam doa iftitah, atau mungkin 4-5 riwayat digabungkan, itu disunahkan menurut Imam Nawawi. Tapi itu bagi orang yang sholat sendiri munfarid. Kalau misalnya ketika berjamaah, itu seorang makmum ketika membaca doa iftitah, usahakan jangan sampai ketika imam membaca surat Fatihah kita terus membaca doa iftitah dengan menggabungkan semua riwayatnya gitu. Karena kan ada dalil idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun. Nah, jadi dari situ didasarkan menarik kesimpulan para ulama, ketika imam sedang membaca Fatihah, si makmum jangan menyibukkan dirinya dengan membaca doa iftitah, tapi mendengarkan imamnya. Kalaupun misalnya ternyata imam sudah mulai baca Fatihah, kita belum selesai, makmum belum selesai membaca iftitah, itu dipercepat iftitahnya. Nah, lain lagi ketika jadi imam. Kalau jadi imam itu boleh dijamakkan, boleh digabungkan, selama si makmumnya ridho. Si makmumnya ridho makmumnya terprotes gitu ta. Nah, sekarang misalnya gini, sholat imam misalnya Kang Paid imam, digabungkan semua riwayat. Makmum kan bingung di belakang. Ini yang dibaca apa aja ketika iftitah. Sebelum baca Fatihah itu dia jedanya lama karena menggabungkan semua iftitah itu. Nah, itu hukumnya makruh, walaupun tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Makanya kalau misalnya menurut ulama, ketika akan melamakan sholat, ternyata malah menimbulkan kegelisahan bagi si makmum, itu
harus dihindari gitunya. Sok we ayeuna ketika sholat taraweh di sini kan biasanya jam 8 selesainya. Aya we nu leuwih 5 menit 10 menit piomongeun pasti. Nya. Malah dia ingin niatnya pindah gitu. Karena apa? Karena memang seorang imam ketika akan mengambil mengambil kebijakan sholatnya lama atau tidak, itu harus disesuaikan dengan keridhoan si makmumnya. Kalau sekiranya makmumnya ridho ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kita kan bisa cepat, bisa pelan gitu ya. Sekarang kalau misalnya mau disuruh pelan pun ya bisa. Sholat taraweh nepi ka jam 10 hayu gitu ta. Tapi ketika misalnya kita dalam satu masyarakat itu sudah biasa sholat tarawehnya cepat. Maka itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Makanya kadang-kadang ada ulama kalau masjid di pinggir jalan, ya, masjid di pinggir jalan, itu usahakan imam jangan dilamakan sholatnya, karena kan itu bentuk dari syiar. Ari syiar mah lain kasasa lain teh bukan teruntuk kepada satu kalangan, ke semua kalangan. Aya anu can pernah sholat, aya anu kakarak arek sholat, aya anu maksakeun, aya anu baong, aya anu keur mabok, aya sagala rupa. Ketika si imam melamakan sholat, ketika dikhawatirkan orang menyangka dan malah menganggap dirinya nggak mau sholat karena imam sholatnya lama, itu bisa jadi dimakruhkan menurut ulama. Makanya ketika sholat ya kita sesuaikan. Kalau sendiri tahajud misalnya atau duha, kita pengen berlama-lama dalam sholat ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi ketika misalnya ada satu masyarakat yang terbiasa sholatnya cepat, itu biasana dipigawe gitu ta. Jangan sampai malah kita menyalahi yang kebiasaan masyarakat itu. Nah jadi intinya gini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, doa iftitah itu redaksinya beda-beda, ada dasarnya gitu. Mau dipilih yang mana silahkan, nggak apa-apa. Jangan sampai membid'ahkan, jangan sampai menyalahkan. Karena gini, yang saya tahu, kaifiatus sholat ini saya anggap salah satu torekoh dari Mama Masturo. Kan dari wasiat nu kagerep teh nanti kudu mapai tarekat anu geus dijalankeun ku Abah. Salah satu torekatnya itu adalah sholat. Sifat-sifat sholatnya Mama itu seperti yang ada di kitab ini, nyokot kasunahanana KB. Sempurnanya sholat menurut Mama itu yang ada di kitab Kaifiatus Sholat ini. Tong disalahkeun sejen gitu. Karena orang teh menikmati satu ibadah itu bisa jadi caranya beda-beda. Sehingga ngopi kan takaranana beda-beda aja. Aya anu kopi nasa sendok, gulana 2 sendok, aya gulana sasendok, aya gulana sasendok setengah dan sebagainya. Dalam ibadah pun sebenarnya seperti itu. Ketika kita ingin menikmati ibadah, itu ya pasti akan berbeda-beda. Ayeuna dina torikoh sufi itu kan nggak satu torikoh tehnya, banyak gitu torikoh teh. Ya kita nggak bisa menyalahkan atau membenarkan cuma satu aja, semuanya benar gitu. Jangan sampai malah menyalahkan yang lain. Nah, menikmati ibadah sholat yang sudah dipraktekkan oleh Mama, itu tata caranya seperti yang ada dalam kitab Kaifiatus Sholat. Nah jadi ini adalah perkara-perkara yang telah dilaksanakan oleh Mama untuk bisa menikmati sholatnya gitu. Nah jangan sampai malah kita ada orang yang sholatnya beda dengan kita yang gak usah disalahkan gitu. Karena mungkin tata caranya untuk menikmati sholat itu beda. Dan begitu pun orang lain jangan sampai menyalahkan kita. Karena kita berbeda dengan mereka, kita mereka menyalahkan apa yang biasa kita lakukan gitunya. Ya siga arek ke Jakarta, anu hiji mah make kol, yang satu pakai kereta, yang satu pakai motor, yang satu pakai mobil pribadi, kan sampai ke Jakarta gitunya. Ya, walau misalnya nyikreh gitu kan itu, nyikreh teh jalan kaki, ya sampai, cuman kan naon ya? Lama gitu.
asa teu boga akal we gitu lempang ke Jakarta bah. Ya kalau menikmati ya nggak apa-apa gitu. Saya tadi ke mana sempat keluar gitu. Aya tukang dagang panggul, tukang dagang naon teh kerupuk. Ti mimiti jalur di ditu nya. Di mana teh? Di Sukaraja. Aya tah tukang panggul kerupuk teh gitu. Ngisi bensin heula we mobil teh. Arepek teh geus aya di hareup tah geus di dieu tah di jalur belah dia sambil nenteng kerupuknya gitu. Jadi jalan kaki kan dari sana ke sini. Ya itu nggak apa-apa gitu, jangan disalahkan kalau menikmati. Tapi kalau sekiranya malah jadi naon teh mengeluh ya enggak. Ya, jangan sampai ngambil yang itu gitu. Nah, ini adalah yang sudah dipraktekkan oleh mama dan mama menikmati ibadah sholatnya itu dengan cara sifat sholatnya yang ada dalam kitab ini. Kita mau ikutin hayu gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ya kita coba semampu kita. Itu mungkin jadinya Pak Desur masalah menggabungkan menggabungkan doa iftitah diperbolehkan selama itu tidak jadi nanti tapi omongin lah gitu. Kalau buat sendiri ya nggak apa-apa, tapi kalau ketika jadi imam ya jangan lama-lama juga gitu. Silila ting. Waktu makannya terkurangi gitunya. Kita lanjutkan. Kemarin tapi kemana teh? Dilanjutkan dulu lah sebentar. Nanti masalah soalnya nanti iftitah itu hubungannya sama ta'awud. Nggak beda jauh gitunya. Udah dilogatkan tapi kemana? Wa illa lam yaudalahu. Iya. Pak Denis. Padem. Kita teruskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanu dan disunahkan apa ta'awudun membaca ta'awud walau fi sholatil janazati walaupun di dalam sholat janazah sirron dengan bacaan yang pelan tarik-tarik gitu a'udzu billah sirron dengan bacaan yang pelan walau fil jahriyati walaupun di dalam sholat yang jahar. Sholat jahar teh subuh, maghrib, isya. Wain walaupun jalasa duduk siapa al-makmum. Wain jalasa walaupun duduk makmum ma'a imamihi beserta imamnya. Kulla rokaatin pada setiap rokaat. Ma selama lam yashra tidak memulai makmum. Tidak memulai makmum fi qiraatin untuk membaca Fatihah. Walau sahwan walaupun lupa. Wahwa dan adapun membaca ta'awud fil ula pada rakaat pertama akadu itu adalah sunnah muakkad. Wahwa dan adapun membaca ta'awud fil ula pada rakaat pertama akadu adalah sunnah muakkad. Wa yukrahu dan dimakruhkan apa tarkuhu meninggalkan ta'awud. Intaha Fathul Mu'in. Wa yusirru dan dipelankan suaranya. Biha pada ta'awud fi sholati di dalam sholat. Walau jahriyatan walaupun sholat jahar. Wa kadzalika dan demikian pula apa doaul iftitahi membaca doa iftitah. Di iftitah kudu lalaunan macana. Bi khilafihi dengan berbeda prakteknya
kharija sholati, di luar waktu sholat, di luar waktu sholat. Fainahu, maka sesungguhnya ta'awud, fainahu maka sesungguhnya ta'awud ala sunanil qiraah, mengikuti sunnahnya bacaan, kesunahan bacaan. Injaron, jika sunnahnya dikeraskan, injaron jika sunnahnya dikeraskan, fajahrun maka membacanya dikeraskan. Wa insirron, dan jika sunnahnya dipelankan, fasirrun maka pelankan bacaannya. Walau, dan jika lam yumkinhu, lam yumkin tidak mungkinhu bagi makmum. Walau lam yumkinhu, dan jika tidak memungkinkan bagi makmum, illa kecuali ahadul amro ini, mendatangkan salah satu antara ta'awud dan iftitah. Ahadul amro ini mendatangkan dua perkara, al-iftitahu wa ta'awudu, yaitu membaca iftitah atau membaca ta'awud. Ata, maka mendatangkan makmum, maka mendatangkan makmum atau maka membaca makmum, bihi kepada ta'awud, muhafadatan karena memelihara, karena menjaga, muhafadatan karena memelihara, alal makmuri bihi, pada alal makmuri, kepada perintah bihi untuk membaca ta'awud. Ma'am kana, sebisanya. Wala yusanu, dan tidak disunatkan apa ta'awud, membaca ta'awud, illa kecuali bisurutil iftitahi, sebagaimana syarat-syarat iftitah, sebagaimana syarat-syarat membaca iftitah, sabiqoti, yang telah lalu, yang telah dijelaskan sebelumnya. Illa kecuali annahu, bahwasannya ta'awud, yusanu itu disunahkan ta'awud, illa kecuali annahu, bahwasannya ta'awud, yusanu itu disunahkan ta'awud, fi sholatil janazati, di dalam sholat janazah, kama marro, kama seperti penjelasan marro yang telah lalu. Intaha al-Bajuri. Wal afdalu, dan bacaan yang paling utama, bacaan ta'awud yang paling utama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Intaha takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan penjelasan tentang syarat-syarat membaca iftitah. Jadi seperti yang sudah dilogat, syarat-syaratnya itu iftitah ada 5. Yang pertama, ayakuna fi ghairi sholatil janazati. Pertama itu iftitah tidak boleh dibaca ketika melaksanakan sholat janazah. Tapi kalau ta'awud itu boleh, nanti dijelaskan lagi. Kemudian yang kedua, wala yakhafa fawta waqtil adai. Jadi kita tidak khawatir ketika membaca iftitah itu waktu adaan habis gitunya. Jadi ini gimana pinter-pinter kita mengukur waktu sholat gitu. Ketika kita misal mau sholat, taruh maghribnya itu sampai jam 6:30 baru sholat misal. Nah ketika kita merasa kita membaca iftitah itu tidak akan sampai habis waktunya, maka kita disunahkan untuk membaca iftitah. Tapi kalau misalnya kita kira-kirakan, wah lamun maca iftitah heula ya, komo digabungkeun, disatukan semua riwayatnya gitu. Malah jadi waktu sholat adaannya itu habis,
maka itu tidak disunahkan untuk membaca iftitah. Jadi kira-kira we kurang. Sekiranya itu masih bakalan ada waktu sholat, kita pakai iftitah. Tapi kalau misalnya sekira-kiranya sudah mepet waktu sholat, itu jangan pakai iftitah, langsung ke Fatihah. Ataupun nanti bisa ta'awudz dulu. Tapi kalau misalnya sekiranya tidak luang waktu sholatnya, itu kita langsung membaca Al-Fatihahnya yang wajibnya gitu. Layab koma yasa'u raqatan law atabihi lam yusannu. Bikhilafi ma idza kana law atabihi la baqiya ma yasa'u raqatan fa innahu ya'ti bihi. Jadi maksudnya itu, ketika sekira-kiranya bisa masih tetap ada waktu sholatnya, itu kita pakai doa iftitah. Kemudian yang ketiga, wa alla yakhafal ma'mumu fawta ba'dil Fatihah. Nah, makmum ini nggak khawatir Fatihahnya itu nggak sempurna gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah baca iftitah, itu bacaan Fatihah kita harus sempurna. Jadi kalau sudah selesai kita baca Fatihah, kemudian ta'awudz, kita lanjutkan dengan membaca Fatihah. Ternyata Fatihahnya cuma setengah, imam udah ruku gitu. Nah itu sebenarnya jadi kesunahannya itu hilang. Karena apa? Karena menghilangkan yang wajib. Kan wajibnya membaca Fatihah nah gitu. Kita mendahulukan yang sunnah. Kan yang nama lolobana ngamihalakeun sunnah gitu. Padahal yang harus didahulukan itu adalah yang wajib dulu. Nah makanya ketika kita makmum, sebagai makmum sholat, ternyata imam masih di dalam surat Fatihah, itu kita baca iftitah nggak masalah, karena masih bisa keburu lah baca Fatihahnya gitu, si makmum sebelum si imam ruku. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam jamaah, ternyata si imam sedang membaca suratnya misalnya kulhu gitu, tanya kulhu kan cepat, apalagi diwasolkan. Nah ketika itu kita tidak disunahkan untuk membaca iftitah. Karena apa? Karena khawatir Fatihah kita tidak sempurna. Jadi dikira-kirakan, imam pinter-pinter na urang we. Misal wah kaburu tapi digancangkeun, enggak apa-apa. Jadi iftitahna digancangkeun, Fatihahna digancangkeun, keburu pakai. Tapi kalau sekiranya kita wah moal kaburu ieu pokona mah, geus we Fatihah hungkul gitu nya. Eta yang ka 3. Wala yudrikal imama fi ghairil qiyam. Yang keempat itu adalah tidak menemukan kepada imam si makmum. Si makmum itu tidak menemukan imam di selain sedang berdiri. Jadi kita boleh membaca iftitah itu adalah ketika si imam sedang berdiri. Berdirinya itu berdiri ketika waktu baca Fatihah sampai sebelum ruku gitu nya. I'tidal kan berdiri dia. Tapi itu tidak disunahkan di situ membaca iftitah. Jadi kalau misalnya si imam sedang berdiri, mau di rakaat manapun gitu ya. Misal orang masbuk sarakaat, si imam berdiri gitu tak. Nah itu boleh membaca iftitah walaupun di rakaat kedua ataupun rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi bisa kita masbuk tapi dimulai ketika selesai takbir itu dengan baca iftitah. Pokoknya selama si imam berdiri aja. Kalau misalnya imam udah ruku atau udah sujud atau ketika tasyahud, nanti tasyahud ada. Kalau sedang ruku atau sedang sujud, itu kita langsung mengikuti imam. Bacaan yang dibaca ketika mengikuti imam adalah seperti bacaan yang sedang imam bacakan. Maksudnya mah kieu, lamun imam keruku kan pasti bacana subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Eta kan nya ketika ruku. Nah itu kita ikut bacaan yang itu gitu. Jadi bagaimana sekiranya si imam sedang melantunkannya gitu. Ker sujud yang ngilukeun ker bacaan imam ker sujud. Jadi jangan membaca iftitah. Imam ker sujud baca iftitah enggak gitu. Tapi ngikuti bacaan sujudnya. Atau ketika i'tidal ya kita ikutin bacaan i'tidal, bukan malah ketika i'tidal kita baca iftitah. Jadi pokoknya ketika si imam sedang berdiri, arek di rakaat mana wae gitu, rakaat hiji, rakaat 2 ataupun rakaat keempat. Di dia falau adrakahu fil i'tidal lam yaftati. Jadi dalam i'tidal itu tidak beriftitah. Naam, in adrakahu fit tasyahud wa salamal imam au qoma qabla ayyajil sama'ahu sunnalahu ayyaftatiha. Maksudnya kieu. Ketika si imam teh geus tasyahud akhir. Ya, geus tasyahud akhir. Kita datang makmum.
masuk mau jamaah, kita takbir, ternyata si imam salam. Ya, kan sok gitunya. Kita mulai si imam geus tasahud, kita datang, kita takbir, ternyata si imam sudah salam. Nah, ketika itu kita disunahkan untuk membaca Fatihah. Membaca iftitah, membaca Fatihah, membaca iftitah. Karena kan kita nggak usah turun dulu gitu ngikutin imam karena imam sudah selesai sholatnya. Kita tetap berdiri ketika itu walaupun nanti kita nggak dapat pahala berjamaah gitu ya. Jadi ketika si imam tasyahud ternyata salam. Kita ketika berdiri itu boleh membaca Fatihah iftitah dan disunahkan. Atau misalnya si imam sedang tasyahud tapi kakarak tasyahudnya gitu ya. Kita lihat imam itu baru selesai sujudnya kemudian tasahud. Kita baru masuk jamaah, Allahu Akbar. Sekiranya keburu si imam sampai tidak salam, itu kita disunahkan tetap untuk membaca iftitah, cuma dipercepat gitu. Tapi kalaupun nggak langsung iftitah tapi langsung tasahud, itu ya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya seperti itu. Yang syarat keempat. Kemudian yang kelima, wala yasra'a fi ta'awud awil qiraah walau syahwan wa illa lam ya'udda lahu. Iftitah teh tong dipiheulaan non. Jangan didahului oleh bacaan yang lain. Jadi kalau misalnya kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, maca Fatihah langsung setelah itu. Nah, kita nggak usah memulai iftitah lagi. Jadi ketika beres maca Fatihah, kita baru ingat, belum iftitah. Ya itu nggak usah diulangi lagi. Tapi kalaupun mau diulang, itu hukumnya makruh, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Tapi temenang kasunahanana jadi nanti gitunya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin. Can iftitah nih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu dimakruhkan. Jadi nggak dapat sunahnya gitunya. Tapi nggak sampai membatalkan sholat, malah naonnya ari makruh teh. Kan sholatnya aya rukunna, aya wajib, aya sunnah, ada yang sunnah, ada yang makruhnya gitu. Yang sunnah itu tabungannya lah. Misalnya geus ngumpulkeun tabungan, makruh itu yang ngambil tabungan kita lah gitunya. Nah, jadi ketika iftitah itu jangan didahului oleh bacaan yang lain, bacaan ta'awud dan bacaan Fatihah. Atau misal dia Allahu Akbar, A'udzubillah, lupa gitu. Lupa belum iftitah. Ketika kita sudah mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum ke baca Fatihah. Nah, tetap iftitahnya itu tidak usah diulang. Sudah naon ya ngaranna teh? Geus kaliwat waktu sunahna teh gitu. Ya, sudah terlewat kesunahan iftitah karena sudah diawali oleh ta'awud. Nah, jadi iftitah mah jangan didahului dengan yang lain, itu seperti itu. Kalaupun mau diulangi membaca iftitah, ya nggak apa-apa, cuman hukumnya jadi makruh, tidak dapat kesunahannya. Nah, itu syarat-syarat yang ada dalam iftitah. Kemudian setelah iftitah kita baca ta'awud, wa yusanu ta'awudun walau fi sholatil janazah. Bedanya antara iftitah sama ta'awud itu cuman di sholat janazah. Syarat ta'awud itu sama seperti iftitah. Jadi ada 5 syarat. Cuman dalam ta'awud itu disunahkan ketika sholat janazah. Sedangkan kalau iftitah itu tidak disunahkan di sholat janazah. Disunahkan di semua sholat. Kalau misalnya ta'awud itu, kalau misalnya iftitah disunahkan di semua sholat kecuali sholat janazah. Jadi ta'awud mah di kabeh sholat teh sunah gitu. Hari iftitah mah kabeh sholat sunah maca iftitah. Tapi yang tidak jadi sunah adalah ketika sholat janazah. Nah, ini ta'awud ini di sini disebutkan kesunahannya itu pada setiap rakaatnya. Jadi bukan pada rakaat pertama aja. Kalau misalnya saya catat itu kemarin, jadi emang berbeda pendapat antara imam madhab itu. Jadi kalau menurut imam madhab Hanafi dan Hambali,
hukumnya itu sunnah pada rakaat pertama saja. Sedangkan rakaat selanjutnya itu tidak sunnah. Jadi kalau menurut Imam Hanafi sama Hambali, baca ta'awud teh sunnahna di awal rakaat hungkul gitu nya. Arek rakaat bareng jeung makmum ataupun rakaat ketika jadi masbuk gitu. Itu jadi sunnahnya di situ menurut Imam Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut madhab Maliki, makruh pada sholat wajib baik sir atau jahar. Dalam sholat sunnah sir, dalam sholat sunnah itu boleh. Tapi kalau di dalam sholat wajib itu malah makruh kata Imam Maliki. Kemudian kalau menurut madhab Syafi'i, sunnah pada setiap rakaat sholat. Jadi orang teh sunnah ya setiap orang naik beres sujud teh sampai membaca, sebelum membaca Fatihah itu membaca ta'awud dulu. Nah semuanya itu sunnah. Cuman di rakaat pertama itu dia jadi sunnah muakkad. Jadi disebutkan wa huwa fil ula akadu wa yukrahu tarkuhu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu begitu, membaca ta'awud sunnah pada setiap rakaatnya. Cuman bedanya di rakaat awal itu sunnahnya sunnah muakkad. Jadi wa yukrahu tarkuhu. Kan urang mah sakabeungan awal rakaat hungkulnya biasanya kita baca ta'awud. Jangan risih kalau misalnya ada sebagian makmum digigiran gitu. Ketika baca Fatihah itu dimulai dengan ta'awud. Tapi jangan dikencangkan. Kan di sini disebutkan fi sholati janazati sirron. Jadi wa yusirru biha fi sholati walau jahriyah. Jadi bacaannya pelan aja gitu kan ayat amin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tuh yang kencang sampai kedengaran makmum yang lain. Ya jangan seperti itu gitu. Tetap dibacanya pelan-pelan aja. Bi khilafi kharija sholati fa innahu ala sunanil qiraah. In jahron pajahrun wa in sirron pasirrun. Kalau misalnya di luar sholat itu kan ta'awud dibaca pelan ketika di dalam sholat. Sedangkan kalau di luar sholat itu ya disesuaikan aja gitu. Misal kalau misalnya diperlukan dikencangkan ya kencangkan aja. Misal lagi ngedidik anak sekolah gitu. Ya biasakan aja ta'awud. Ta'awudnya itu ya dengan dibaca secara kencang gitu. Atau misalnya ketika perlombaan tilawah kan ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sampai kedengar ke orang ya nggak apa-apa. Tapi kalau di sholat itu harus dipelankan. Tong tarik-tarik teuing. Sakirana ka bahasa Indonesia teh terdengar oleh sendiri gitu. Sok pabeuli jadi nanti hari Sunda jeung itu teh. Kemudian walau lam yumkinhu illa ahadul amroinil tahu awit ta'awudu atabihi. Aina kalau misalnya antara kedua ini nih kita nggak mungkin mengambil keduanya. Seperti misal kita mau sholat waktunya hampir habis. Kita bingung nih kalau misalnya ngambil salah satunya itu pasti keburu waktunya. Tapi kalau ngambil dua-duanya iftitah dan ta'awud itu kemungkinan habis waktunya. Atau misal ketika makmum datang ketika imam sedang membaca surat. Kalau kita hitung-hitung, jadi imam kumaha pinterna makmum gitu. Bagaimana pinternya makmum. Ketika si makmum datang diperkirakan nggak bakalan cukup waktunya sampai si imam ruku teh. Kalau kita mendatangkan, kita membaca iftitah dan ta'awud. Nah, yang harus didahulukan itu adalah membaca ta'awud. Jadi misal datang sholat hari imam imam lagi baca surat kuliah misal. Kita datang, ternyata masih keburu nih pakai membaca iftitah dan ta'awud. Kita baca itu ta'awud dan iftitah. Tapi sekiranya sudah di pertengahan surat kuliah di pertengahan anak gitu. Kita perkirakan yang bisa kita baca itu antara ta'awud atau iftitah. Nah kita bacanya adalah baca ta'awud. Kalau misalnya seperti itu maka kita mendahulukan
yang disunahkan, yang dimakmur ini ya. Muhafadzatan alal ma'muri bihi. Jadi membaca ta'awudz itu kan sunnahnya ketika memang setiap membaca Al-Qur'an. Nah, itu sudah diredaksikan di hadisnya. Silakan carilah masalah ini. Nah, nanti fasta'id billah tanya. Jadi ketika akan membaca Quran itu kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz gitu ya. Nah, itu yang kita jaga. Jadi ketika ada satu waktu kita bingung mana yang harus didahulukan, maka yang didahulukan itu adalah membaca ta'awudz, bukan membaca iftitah. Tapi kalau misalnya sekiranya teu cukup keneh wae ya, lamun maca ta'awudz teh saking mepetnya waktu, itu kita nggak usah baca iftitah, nggak usah baca ta'awudz, tapi langsung membaca Fatihah ya. Jadi pinter-pinter kita memperkirakan waktu sholat gitunya. Jadi pokoknya tidak khawatir Fatihahna teu sampurna. Selama yakin Fatihahnya bisa dibaca secara sempurna, itu kita baca iftitah atau ta'awudz. Gitunya artinya. Kemudian wal afdalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan bacaan ta'awudz itu yang utama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo baca anu sajen. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aya di. Nah, eta itu ya. Di naratifnya etanya. Nah, maksudnya banyak redaksi ta'awudz itu. Tapi yang dipilih yang yang di namanya al-mukhtar, yang terpilih gitu. Itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini tentang masalah iftitah dan ta'awudz. Jadi intinya antara iftitah dan ta'awudz itu syaratnya sama. Jadi pinter-pinter kita ketika menilai tersisanya waktu sholat. Tapi kalau iftitah itu tidak disunahkan pada setiap sholat, karena pada sholat jenazah itu tidak disunahkan. Sedangkan kalau ta'awudz itu di dalam semua sholat disunahkan, termasuk ketika mau membaca Fatihah di rakaat kedua, ketiga, atau keempat. Tapi bacanya jangan kencang-kencang, lalaunan gitunya. Sakabeung sok naon ya, sok risih gitu. Auzubillah. Sunnah gitu. Atuh kudu kitu-kitu teuing maksudna mah. Lobanya anu kitunya. Gimana kalau misalnya orangnya tuli gitu? Kan seperti syaratnya baca Fatihah kan kedengar sama dia. Ayo torek gitu tah, teh. Jelema teh tuli gitu. Kan dia pasti otomatis biar kedengaran sama dia sendiri aja harus kencang, harus teriak gitu. Ya kita bijak lah ketika itu gitunya. Jangan sampai malah menyalahkan dan tidak naonnya. Ya nyalah-nyalahkeun ka manehna gitu. Itu saja mungkin untuk pertemuan malam hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait iftitah dan ta'awudz itu dipersilahkan, bisa di IG-nya atau di Facebook-nya, bisa nanti di komen di situ. Mudah di YouTube juga boleh kalau misalnya sekarang nggak keburu. Insya Allah mungkin nanti pertemuan selanjutnya akan coba saya jawab sebisa saya, karena ini kan namanya mutolaah bersama-sama. Dan kalaupun misalnya ada komentar kayak kemarin, sebenarnya nggak komen gitu, cuman nge-WA ke teman, bacaan iftitah nggak cuma 2 Kang misal gitu. Ya itu silahkan gitu. Nanti kita akan coba klarifikasi pada pertemuan berikutnya gitunya. Sekian untuk pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Afwan ya Ustaz.